mengalami keterbatasan dari sisi kognitif. Sebenarnya Pak Bugatti orangnya begitu. Benar ya Pak ya? Kita orang Bugatti ngomong jadi catatan ya. Orang Bugatti padahal putus sekolah. Kan seperti itu kan? Makanya hal-hal ini kadang-kadang memerlukan yang namanya kebijakan. Karena yang tadi saya katakan bahwa orientasi anak-anak yang inklusi tadi, yang masuk sekolah inklusi bukan lagi pada aspek kognitifnya, bukan pada profesinya, tetapi apa? Pada keterampilan yang dimiliki. Cerita sedikit, kalau saya mudah-mudahan lulus besok, ya. Saya sekolahkan di mana Pak? Di Klaten Pak. Mau SMP di Klaten. Karena apa? Di situ menerima 2 anak kebutuhan khusus. Tujuannya apa? Melatih keterampilan dan entrepreneurnya. Karena kalau masuk di sekolah formal, ya akan kembali ke SD lagi. Apa? Maaf, kasus bully. Walaupun mungkin teman-temannya itu gak membuli ya Pak, tapi kan cara pandang anak itu kan berbeda nih. Makanya nanti mungkin Bapak dan Ibu siswa, ya tadi saya katakan dengan berbagai aspek indikator-indikator tersebut ternyata ditemui, tidak ada salahnya untuk dilakukan yang namanya konseling ataupun terapi dari dinas sosial. Next, nah cara deteksinya adalah seperti ini. Saya yakin ini pun sekarang luar biasa Puskesmas ya. Karena saya di SLB setiap awal tahun dan bulan Januari kalau tidak salah biasanya ke sekolah untuk melakukan screening ya. Ini gambarannya seperti ini, nice, good. Ya, jadi ini ada aspek ya. Ada yang namanya tes daya dengar ya. Kadang-kadang anak nggak mendengar. Tidak mendengarnya bukan karena dia tuli, tetapi karena apa? Jarak. Ada anak yang secara prestasinya itu rendah, tetapi ketika dites mata ternyata dia mengalami miss. Yang akhirnya ketika dia di belakang itu dia tidak melihat. Nah ini gambarannya seperti ini. Nice bu, nice. Nah ini gambarannya ya. Jadi gambarannya hal sederhana. Nanti bisa digambarkan sendiri warna dasar. Warna dasar, instruksi sederhana. Karena apa Bapak dan Ibu? Maaf, kadang-kadang orang tua ketika mengetahui anaknya itu keterlambatan dari sisi kognitif, kelas 4 namanya, dia tidak bisa baca, dia belum bisa menulis. Kadang-kadang dijelaskan Bapak dan Ibu. Pelajarannya kan bukan digambar dari awal kan. Harusnya kan yang dipahamkan dulu apa? Membaca menulisnya dulu, bukan pelajarannya. Karena kalau umpamanya pelajarannya dia nggak akan pernah bisa. Ya, itu gambarannya. Yes. Kalau kita berbicara tes daya dengar ya ini melakukan perintah-perintah sederhana. Kadang-kadang maaf, ada walaupun orang tua itu memasukkan ataupun melakukan terapis di tubuh korban, dia sebenarnya tahu bahwa anaknya itu mampu, tapi kadang-kadang orang tuanya tidak mampu dan dia tidak mau untuk melakukan yang namanya tes dengar. Jadi samping mahal dan jauh ya Pak, walaupun mungkin ada BPJS, mahalnya itu kan transportasinya dan seperti itu. Karena tadi yang disampaikan oleh pemerintah, beberapa sekolah di siswa kami pun ketika berdasarkan desil dia juga mendapatkan alat bantu pendengaran. Ya memang kadang-kadang akhirnya ada tunarungu ya, kemudian ini dapat ini tidak, karena memang berdasarkan desil. Tapi luar biasa dari dinas sosial. Ya next, kemudian nah ini kalau hal kecil aja untuk mengukur tentang yang namanya daya lihat ya. Ini juga akan bagus dilaksanakan kapan Bapak dan Ibu. Kalau memang ini itu sudah berjalan, kelas itu sudah berjalan, bisa dilakukan tes ulang untuk anak-anak yang kita duga mengalami anak-anak inklusi.
Tapi akan lebih baik dilakukan apa? Ketika anak itu mau masuk sekolah. Namanya seperti ini. Ya. Anak belum bisa seperti ini, belum bisa membaca, kemudian maaf komunikasinya sama sekali belum bunyi. Ada bapak dan ibu ketika komunikasinya belum bunyi, terapi hampir 3 tahun baru bunyi. Ada anak yang kadang-kadang pemalu, nggak bisa ngomong di depan, ya karena kontak matanya nggak dapat. Coba bapak dan ibu perhatikan kalau mengajar, ya ada anak kontak matanya tidak dapat, itu ada 2 indikasi biasanya. Yang pertama dia mengalami gangguan pusat perhatian atau dia interaksi sosialnya. Ya. Kemudian next, ya. Nah ini kalau berbicara tentang yang namanya emosi tadi, kalau kita berbicaranya pada aspek emosi, ya kadang-kadang ada anak yang udah tantrum, ya kan tiba-tiba mukul sendiri, jotos sendiri. Itu kadang-kadang seperti itu. Bisa jadi maaf pola asuh dari keluarga, ya sehingga ketika maaf di keluarga dia menjadi korban, ketika berada di sekolah dia menjadi pelaku. Lah yang diterapi siapa kira-kira? Ya berarti kan bukan anaknya kan Pak? Iya, bukan anaknya kan seperti itu. Nah ini gambaran untuk mengukur tentang emosi anak. Next. Nah ini ringkasan dari kuesioner ya. Jadi kadang-kadang anak-anak autis itu cenderung merasa terganggu dengan bunyi-bunyi. Jadi kalau saya ketemunya anak autis biasanya tak pura-pura. Seperti itu. Jadi anak-anak autis itu seperti itu. Dan kadang-kadang apa? Kalau anak autis itu kan ibarat rumah kosong Pak. Kalau kita sudah megang kunci ya kita enak. Dan belum tentu anak-anak autis itu secara kognitif lemah. Yang lemah biasanya seperti cerebral palsy itu secara kognitif biasanya ada hambatan. Ya, tapi anak autis, kemudian ADHD, kemudian anak-anak tunarungu, bicara, bahkan tunanetra pun belum tentu. Tetapi kalau sekolahnya mampu, ya, untuk mendesain itu, ya seperti tadi Pak Ika itu kan sekolah SD SMP-nya sekolah normal, kuliahnya normal, cuma dia ikut yang namanya BISINDO Pak. Jadi BISINDO itu bahasa isyarat. Dia pernah ngajar saya Pak, saya jadi panitia, dia yang ngajar, peserta pematerinya ada teman-teman tunarungu. Karena saya awal nggak tahu, saya benar nggak tahu Pak. 4 tahun yang lalu, saya kan bilang sama teman saya, lah kok kalau sound systemnya kalau sound system kecil, kan kerumuh. Makanya menggunakan bahasa isyarat. Dan dia kadang-kadang datang ke tempat saya di SMP memberikan pelajaran kepada orang tua yang anak-anaknya tunarungu. Ya karena kalau kita ketemu tunarungu kan bahasa isyarat kita sendiri-sendiri Pak ya. Bisa jadi di sini adalah S, di sana bukan S kan seperti itu. Tapi kalau menggunakan bahasa BISINDO ini, itu ada komunitasnya Pak. Ya. Jadi gambaran-gambaran inilah mudah-mudahan bisa memberikan gambaran-gambaran kepada ibu semua. Dan yang lebih penting, kalau memang saran saya, kalau memang ternyata itu harus terapi, ya harus terapi walaupun mungkin jauh ya. Dan itu harus rutin semua, mungkin bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas. Ya, karena walaupun mungkin teman-teman sepi, yang perjalanannya jauh Pak, itu Pak di sini. Kadang-kadang kalau kita menerima teman yang dari jauh itu juga kasihan, karena perjalanan pulang pergi kadang-kadang 2,5 jam. Dan mudah-mudahan juga barangkali ada BPJS, karena kan di setiap rumah sakit itu sangat memberikan manfaat bagi orang tua yang membutuhkan